Ya, pemirsa, benarkah kasus Tom Lembong murni penegakan hukum? Kita membahasnya bersama dengan pakar pertanian dari IPB, Dwi Andreas Santosa, dan juga pakar hukum pidana, Asmi Syahputra. Pak Dwi Andreas, Pak Asmi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak Ya, Asmi. terima kasih sudah memberikan waktunya karena Ya, kami sebetulnya juga sudah mencoba mengundang Kejaksaan Agung namun tidak bisa hadir. Saya ingin ke Pak Asmi dulu. Pak Asmi, ini sebetulnya apakah memang kasus kriminalnya yang disangkakan kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sudah terang benderang atau sebetulnya masih banyak yang harus diperjelas oleh Kejaksaan Agung, Pak Asmi? Ya, kalau Kejaksaan Agung berani sudah katakanlah melakukan suatu upaya hukum, tentu Kejaksaan Agung tim penyidik pasti mempunyai satu fakta keadaan yang dikuatkan dengan alat bukti. Gitu. Orang untuk dilabelkan tersangka atau dilakukan upaya paksa, tentu dia melihat ada perbuatan, institusi tersebut melihat ada pelaku, setelah baik itu baru dimintai untuk perbuatan pidananya, dalam hal ini proses pidana. Hal ini tentu mengingatkan kepada tiga hal. Tentu ada prosedural yang benar, ada profesional dalam kinerja pendidikan, dan ada proporsional keseimbangan. Sepanjang fakta dan ada keadaan dan ada perbuatan disertai alat bukti, tentu proses hukum ada berjalan. Tapi kalau tidak ada fakta, tidak ada perbuatannya, tidak ada alat buktinya, maka patutlah diduga ada motif lain dalam peristiwa ini. Kira-kira itu tinggal dua sisi. Apakah kejaksaan dapat mendalilkan dan menunjukkan ada hal ini, maka jaksa selesai dan clear. Begitu sebaliknya kepada Pak Tom Lembong harus bisa membuktikan bahwa ini adalah kebijakan, misal kebijakan itu pada waktu itu atas perintah atasan, atas katakanlah atasan beliau adalah presiden, keadaannya pada waktu itu adalah keadaan darurat dan dia harus mengambil langkah-langkah itu. Itulah namanya ukuran parameter dalam kebijakan. Tapi kalau kebijakan itu tidak dalam keadaan darurat, terus dia lompat pagar bahwa beliau tidak melakukan darurat, tentu menjadi pertanyaan. Kenapa harus dilakukan ke PT A, ke PT B? Sekalipun dia dalam tidak dapat keuntungan, tapi dalam pasal 2 maupun pasal 3 itu tadi, apakah dari kewenangan dia, fungsi jabatan, sarana, ia sebagai menteri pada waktu menguntungkan orang lain atau badan hukum yang lain? Mungkin titik singgung kejaksaan mengambil ada tindakan-tindakan sarana-sarana kebijakan ini menguntungkan orang lain. Nah, ini yang terkadang menjadi sudut pandang yang berbeda. Seolah-olah ini kebijakan, dia tidak ada keuntungan, terus dia bisa melayani kepentingan masyarakat. Tapi kejaksaan, teman-teman penyidik bisa menemukan bahwa kebijakan ini unprofesional, tidak tepat, melanggar kecermatan, melanggar kepatutan. Sehingga penyidikan kejaksaan menganggap perkara ini adalah perkara tindak pidana korupsi. Pak Asmi, biasanya kalau kita melihat tersangka korupsi, itu yang tadi Anda katakan semuanya biasanya dibuka juga. Ada tersangkanya, ada alat buktinya, ada gelar perkaranya, malah ada aliran dana kalau memang itu adalah korupsi. Dan Kejaksaan Agung mengatakan aliran dana itu sedang didalami. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang ini sudah benar-benar ada tindakan korupsi? Karena kita tidak melihat ada barang bukti, kita tidak melihat ada aliran dana, kita juga melihat itu adalah kebijakan dari seorang menteri yang kalau menurut penelusuran itu sudah diambil lewat interdepartemen, interkementerian. Ini adalah artinya memang benar-benar ada tindak pidana korupsi yang merugikan negara 400 miliar atau memang ini semua masih belum begitu jelas sebetulnya, Pak Asmi? Ya, tentu penyidik kejaksaan berani, kan adalah internal. Pasti mereka punya untuk memvalidasi sewaktu dinaikkan sprindik katakanlah, karena memang ditemukan formulasi yang tadi. Teman-teman minimal memiliki dua alat bukti yang cukup untuk itu yang saling bersesuaian.
Nah, Baik. untuk itu katakanlah Pak Tom Lembong dan melalui tim advokasinya nanti, baik juga kejaksaan untuk melihat ini perlu satu hal ya, cross examination di awal, yaitu adalah bisa diajukan pra peradilan tentunya untuk melihat nih, apa data yang dimiliki oleh katakanlah tim penyidik jaksa dalam Ya. hal ini gitu loh. Kalau jaksa mendalilkan tadi adalah bahwa katakanlah sudah ada kebijakan ini merugikan dengan sekian tonase pada waktu itu, merugikan 400 miliar, katakanlah selisih uang itu tersebut. Sehingga kalau pada waktu itu beliau dalam kapasitasnya sebagai menteri melakukan langkah-langkah yang cermat, langkah-langkah Baik. kepatutan gitu loh. Ya. Apakah ada aturan yang tertulis pada waktu itu yang dilanggar oleh Pak Tom Lembong? Aturan, larangan, misalnya prosedur bahwa tindakan impor gula pada waktu itu ini harus begini. Nah, kenapa Baik. beliau lompat pagar Ya. pada waktu itu? Ya. Nah, lompat pagar ini tentunya apakah ada Baik. parameter Oke. misalnya, pada waktu itu sangat kasuistik. Pada waktu itu sudah ada perintah atasan langsung dalam hal Oke. presiden. Pada waktu itu sudah ada pengkajian di tingkat parlemen. Pada waktu itu ada ketiadaan darurat. Karena dalam Ya. keadaan darurat tentu Ya. tidak bisa dilakukan cara-cara Baik. normal. Baik. Nah, ini yang harus dilakukan untuk melihat Oke. bahwa ini adalah kebijakan. Sehingga kebijakan itu yang sudah divalidasi dengan ajas keselamatan dan kepatutan tadi, Tidak bisa tentu tidak bisa dikriminalisasi. dipidana. Nah, Oke. tapi kalau Baik. itu dia lompat pagar dan melakukan ada satu larangan yang sudah Oke. tertulis dan menyalahgunakan jabatan sarananya yang ada pada dia, nah tentu apalagi tadi menimbulkan kerugian negara, Baik, terganggunya perekonomian masyarakat atau perekonomian Pak Dwi, negara, terima seharusnya kasih, kita bisa Pak simpan Asmi. 400 miliar atau Oke. itu dapat, kenapa itu dilakukan? Nah, ini yang Pak Dwi dipatuhi juga Andreas, ada mens rea apa? Oke. Kita ingin tahu Pak Dwi Andreas, sebetulnya kalau soal impor gula, saya ingin lokalisir gula dulu ya, karena kan banyak sekali bahan pangan yang diimpor sebetulnya. Dalam kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, apakah memang benar pada tahun 2015 itu Indonesia memang surplus gula? Karena ada informasi dikatakan bahwa ada rapat koordinasi di bidang perekonomian pada tanggal 28 Desember 2015 yang memprediksi tahun 2016 Indonesia diprediksi kekurangan gula kristal putih 200.000 ton. Memang betul pada tanggal 12 Mei 2015 dikatakan dalam kondisi surplus. Di tahun 2015 kondisi kekurangan gula ini seperti apa Pak Dwi Andreas? Iya, gini ya, kan ini isu yang salah satu alasan ya bagi kejaksaan bahwa ada surplus kok impor, kan ya. Dan impor ini memang sebagian besar biasanya untuk gula kristal rafinasi ya, karena apa? Untuk kebutuhan industri yang memerlukan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya kita impor gula itu sejak tahun 1995. Karena sebelum tahun 1995 kita sebenarnya praktis swasembada gula. Oke. Karena apa? Permintaan dari industri. Lalu kita bicara khusus tahun 2015. Saya menggunakan data ya, jadi saya tidak akan beropini, menggunakan data saja, data produksi yang dirilis oleh Kementerian Pertanian. Tahun 2014 produksi gula kita itu 2,58 juta ton, kan? Dan saat itu kita impor 2,35 juta ton untuk memenuhi kebutuhan, terutama untuk kebutuhan industri makanan dan minuman yang kemudian nanti dikonversi menjadi gula kristal putih. Lalu apakah benar tahun 2015 kemudian produksi naik? Kenyataannya tidak demikian. Karena kita tahu tahun 2015 kita mengalami El Nino, iklim kemarau berkepanjangan, sehingga produksi justru turun. 2015 turunnya berapa? Dari 2,58 juta ton turun menjadi 2,50 juta ton. Jadi itu yang terjadi. Lalu tahun 2015 impor kita meningkat, sudah barang tentu karena produksi turun. Dan kemudian diikuti juga oleh kenaikan harga. Jadi harga gula ya, di Januari 2015 itu 11.166, baru sekitar 6 bulan itu kemudian sudah melonjak ke 13.427. Oke. Itu alasan barangkali satu pertimbangan kenapa diperlukan impor, terutama untuk gula kristal putih, gula sugar yang nanti dijadikan gula kristal putih, bukan gula rafinasi. Lalu kemudian harga stabil tinggi. Tahun 2016 apakah produksi naik? Tidak.
Karena dampak El Nino itu biasa ya, Tetap. padi juga seperti ini kan. Padi kemarin tahun 2023 El Nino dampaknya sampai 2024. Dan tahun 2016 justru turun lagi. Produksi gula kita menjadi 2,20 juta ton. Sehingga impor kemudian naik dari 3,47 ke 4,84. Itu pun dengan impor yang seperti itu belum juga memenuhi karena apa? Kita tahu persis stok akan tercermin di harga, kan ya. Baik. Jadi kalau Baik. stok turun pasti harga naik. Nah, itu terjadi kenaikan harga yang tinggi di bulan Juli tahun 2016 dari 13.000 ke 16.000, Mas. 16.200 bisa dibayangkan kenaikan yang sedemikian tinggi. Jadi Pak Dwi, saya tidak sependapat bahwa memang pada saat itu surplus sehingga kenapa kok surplus impor. Saya hanya melihat data baik data impor maupun data. Baik, Pak Dwi Andreas, kalau dalam prakteknya Pak, sebetulnya apakah memang secara matematis kita bisa mengatakan kalau memang produksi dalam negeri surplus, memang kementerian terkait dalam hal ini eksekutornya adalah Kementerian Perdagangan, memang tidak boleh mengimpor, Pak? Ini pertanyaan terbalik. Karena yang terjadi kan produksi turun ya. 2 tahun berturut-turut. Dari 2015, 2016 itu turun terus produksinya kan. Kalau produksi surplus, sudah barang tentu harga pasti tidak akan naik kan. Harga pasti akan turun. Kenyataan produksi yang turun, stok yang turun itu meningkatkan harga. Tadi juga saya sampaikan, 2015 itu meningkat sekitar 20%, lalu ke 2016 sampai bulan Juli itu meningkat sekitar 30%. Kan harganya kan. Nah, sehingga kalau produksi naik ya pasti harga turun lah. Itu logika biasa saja kan. Jadi itu sederhana itu ya. Jadi kalau menurut saya ada alasan yang tidak tepat bahwa pada saat itu terjadi surplus. Saya hanya melihat data ya, saya tidak beropini terkait ini. Saya hanya berdasarkan berbasis data saja. Dan kebetulan 2015 terjadi El Nino dan El Nino pasti akan turun produksi tebu. Gitu. Pak Asmi, kita memang masih terus menantikan ya bukti atau alat bukti yang sudah dimiliki Kejagung dalam kasus Thomas Lembong ini Pak Asmi. Tapi sudah mulai beredar nih Pak, sekian Menteri Perdagangan setelah dan sebelum Thomas Lembong itu juga melakukan impor gula. Dan dalam kondisi beberapa menteri itu juga dalam kondisi sebenarnya dinyatakan surplus. Tapi ini kan ada pergerakan dari awal tahun sampai akhir tahun. Ada yang mengusulkan tadi sebelum ini ada anggota Dewan mengatakan, ya kalau begitu tanya semua mantan Menteri Perdagangan terkait impor gula supaya ada pembanding yang jelas. Menurut Anda seperti apa Pak Asmi? Ya, saya sepakat tadi mau tidak mau kita harus melihat kepada data kan, karena itu adalah fakta. Satu hal atas peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Kan sandingannya begitu. Kalau tadi memang pada waktu itu memang katakanlah hasil produksi tebu kita atau gula kita memang dalam keadaan keterbatasan, berarti ada satu keadaan yang berbeda. Tapi kenapa juga dibuka misalnya kepada perusahaan mana, berarti kan masuk ke dalam mekanisme, terlepas dari ada keadaan keterbatasan. Ini yang tadi dibilang, makanya ada beda antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 2 itu bisa ditujukan kepada setiap orang. Sedangkan di dalam pasal 3-nya itu adalah kepada orang yang mempunyai kewenangan, ya kan? Kewenangan yang menyalahgunakan sarana, jabatan, kesempatan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain sekalipun tidak. Jadi berarti kan kita akan fokus gitu loh. Katakanlah itu sebagai langkah antisipasi kebijakan tadi. Tapi lagi-lagi, adakah pelanggaran prosedural? Adakah pelanggaran yang secara profesional? Adakah pelanggaran yang tidak proporsional, prosedural, profesional yang dilakukan? Jadi ini yang harus dilihat. Kesempatan yang dikasihkan pada waktu itu untuk katakanlah untuk mengantisipasi kekurangan, kesempatan sarana dan jabatan itu digunakan secara azas kepatutan tidak, kecermatan atau tidak. Ini hukum yang akan mendeteksi gitu loh.
Katakanlah tadi sebagai suatu langkah Pak Asmi, antisipasi yang harus dilakukan. potensi kerugian negara yang dikatakan Kejaksaan Agung sekitar 400 miliar rupiah ini, itu harus diperjelas juga uangnya kemana, dari mana, atau memang cukup hanya karena diperoleh ada selisih harga jual gula kan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, selisih harga jual gulanya. Itu sudah cukup Pak untuk membuktikan ada aliran dana yang mengkonfirmasi bahwa memang benar ada korupsi. Oke, dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi biasanya akan ada penghitungan ahli keuangan negara. Biasanya teman-teman BPK, BPKB atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu. Dari situ nanti akan tampak alur dan alirnya. Kenapa angka itu menjadi 400 miliar? Katakanlah tadi 400 miliar, apa sih keterangan daripada ahli kerugian keuangan negara tadi? Bagaimana menghitungnya ini disebabkan? Apakah ini disebabkan karena jabatan beliau, kewenangan beliau, apakah yang tadi kita bilang adakah keadaan tertentu? Tapi kalau itu tadi adalah dia melaksanakan kewenangan dan itu tadi sebagai antisipasi kekurangan gula dalam negeri, tentu ini adalah kebijakan. Kebijakan seharusnya tidak dalam ranah pidana, masuk ke dalam administrasi negara. Baik, Tapi kita tunggu berarti kalau sama-sama lagi ditemukan fakta keadaan dan alat bukti seperti tadi sebagai saya bilang parameternya menyalahgunakan kewenangan, dipilih orang itu karena orang yang dekat, dipilih orang tersebut karena perusahaan-perusahaan titipan dalam satu kesempatan itu tadi, pasti ada sesuatu dong. Ini yang mungkin dilihat oleh tim. Terima kasih Pak Asmi Syahputra dan Pak Dwi Andrea Santosa. Selamat malam.